Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 217. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun hum fiha khalidun. Ya, panjang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis syahril haram, tentang bulan haram. Apa itu bulan haram? Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bulan haram. Ya. Apa itu bulan haram? Apa haram maksudnya lawan dari halal. Jadi ada bulan halal, ada bulan haram. Apa makna haram di sini? Haram melakukan beberapa hal, diantaranya berperang. Haram membunuh, haram merusak. Jadi bulan haram itu dihormati. Berapa bulan haram? 4. Apa aja? Dari mana ibu tahu? Siapa yang jelasin? Ustadz apa namanya? Oh, Ustadz Herman. Ya, bagus. Jadi bulan haram itu ada 4. Kata Nabi,
arba'un hurumun. Bulan haram itu ada 4. Ya, salisun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Wa Rajabun Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumadi dan Sya'ban. Rajab Mudhar maksudnya begini, Mudhar itu nama satu kaum ya, suku yang paling paham bulan Rajab ini sehingga terkenal Rajabun Mudhar. Jadi bukan bulan Syawal ya. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Nah, itu bulan haram. Haram berperang, haram berkelahi, haram membunuh, haram merusak. Bulan ini Ustaz ya? Ini bulan berapa? Dzulhijjah. Bulan haram. Hah? Gimana? Bulan haji. Bulan haji itu Dzulhijjah. Kalau ini bulan haram. Bulan haram itu berbeda dengan bulan haji. Ingat ya. Bulan haram berbeda dengan bulan haji. Kalau bulan haji itu Dzulhijjah. Paham? Nah, kapan mulai haji? Kata Nabi, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ayudaiha falyumsi an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, jika kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Nah, berkurban itu salah satu hal yang berhubungan dengan haji. Kurban itu salah satu hal yang berhubungan dengan ibadah haji. Tahu bagaimana yang disyariatkan kurban itu? Ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim diganti dengan tibas, maka berlakulah kemudian syariat kurban. Jadi kaitannya dengan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu dimulai dari sejak masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Sementara yang lainnya itu mulai dari Syawal itu persiapan melaksanakan haji. Ya. Makanya kan Nabi juga mengatakan, ya, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni ayamul ashri. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang Allah di mana seorang hamba beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain dari 10 hari ini, yakni 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sementara Syawal itu persiapan kita. Jadi mulai Dzulhijjah itu baru ada, bukan hanya puasa. Ingat hadis tadi apa? Al-amalu salihu fiha. Beramal saleh di dalamnya, bukan hanya puasa. Puasa pun puasa yang disyariatkan. Paling banyak puasa Senin Kamis. Apa puasa Nabi Daud? Enggak ada secara khusus berpuasa. Hadis sahih yang menjelaskan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 enggak ada. Yang ada dikatakan amal saleh. Jadi bersedekah, mau apa? Yang jelas-jelas ada puasa yang disebut langsung oleh Nabi adalah Shaumu Yauma Arafah. Yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa-dosa kecil selama tahun yang lalu, tahun yang akan datang, dosa-dosa kecil. Bukan disebutkan puasa amal saleh, bersedekah. Kalau yang langsung Allah sebutkan puasa itu puasa Arafah. Tapi ada yang berambil dari hari Sabtu. Enggak ada hadis khusus puasa dari 1-10, enggak ada. Yang ada dikatakan amal saleh. Cuman orang menafsirkan amal saleh itu puasa. Tapi kan amal saleh bukan hanya puasa. Ya.
Patutlah wajahnya pucat kali ini. Puasa terus. Saya belum menemukan hadis sahih yang jelas-jelas menunjukkan ada namanya puasa 1 sampai 10. Yang ada dikatakan amal soleh. Cuman ditafsirkan amal soleh itu diantaranya puasa. Jadi itu dia. Kalau hadis yang tidak sahih mungkin saja ada. Tapi kalau hadis yang sahih itu tidak ada. Dah paham ya? Jadi kata Nabi apa? Beramal di dalamnya. Termasuk kita puasa, sedekah, salat sunnah, salat tahajud, rahmi, kan? Nikah, kan? Nah, masuk juga. Cuman orang menafsirkan, paham ya? Menafsirkan puasa. Puasalah dari 1 sampai 10. Sampai 10 sebenarnya nggak boleh puasa. 10 paginya Ustaz, sebelum pulang dari masjid baru buka orang tuh. Itu lain, itu bukan puasa namanya. Namanya puasa, Bu. Bentar, namanya puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak makan dulu. La yaqulu fi yaumil adha hatta yarji'a. Nabi tidak makan sebelum ketika itu adha kecuali pulang. Tapi bukan dikatakan puasa. Cuman Nabi nggak makan dulu. Tapi makan dulu ketika Idul Fitri, bukan puasa. Puasa itu ada ketentuannya, dimulai setelah terbit fajar, diakhiri terbenam matahari. Orang zaman juga nggak paham mungkin ya. Jadi dikatakan 10 ini maksudnya amal saleh. Karena kalau puasa tanggal 10 nggak boleh puasa. Tanggal 10 itu hari buka, hari nahar. Hari tasri itu 11, 12, 13. Ingat puasanya itu Ustaz, kalau yang mau melakukan puasa dari tanggal 1 puasa bulan Syawal. Itulah dia dikatakan dalam hadis amal saleh. Amal saleh. Puasa terserah, Senin Kamis boleh, puasa Nabi Daud. Puasa yang disyariatkan lah. Puasa Asyura. Apa namanya? Puasa. Namanya. Mana ada pula puasa Tasyura? Asyura. Tapi orang yang kira tuh. Nah, ya. Jadi sejauh ilmu saya tidak ada hadis yang menyebutkan langsung puasa oleh Nabi. Yang dikatakan adalah yang sahih menyebutkan hanya al-amalus shalihu fiha, amal saleh di dalamnya. Ma min ayamin, kata Nabi, tidak ada hari-hari ya al-amalus shalihu fiha, di mana pada hari-hari itu amal ya al-amalus shalihu fiha, al-amalus shalihu fiha, beramal saleh di dalamnya. Ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashr ayyam. Tidak ada hari-hari di mana seorang hamba beramal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah selain 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Beramal saleh Nabi sebutkan. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan secara khusus puasa, cuman ditafsirkan di antara amal saleh itu adalah puasa itu. Jadi boleh bersedekah, boleh nikah, kan? Nikah 1, 2, 3, 4 sampai lah. Hah? 4. Akhirnya ya mati sambil berdiri. Ya Ustaz, banyak-banyak senyum. Sedekah juga. Jangan senyum sendiri nanti. Ayo orang gila. Yang gampang. Ya. Nah itu dia. Itu hadis yang sahih. Tapi kalau hadis yang tidak sahih bisa. Tapi hadis yang tidak sahih itu tidak boleh diamalkan.
Ingat ya. Ya, Jadi- berarti boleh puasa hanya 1 hari Ustaz ya? Yang jelas-jelas Nabi bukan boleh aja kita berpuasa, tapi puasa yang disyariatkan. Misalnya kan paling banyak itu puasa Nabi Daud sehari berpuasa. Tidak ada hadis khusus puasa terus dari 1 sampai 9. Nah, yang ada Nabi mengatakan amal saleh di dalamnya. Nah, di antara amal saleh tadi ada sebagian menafsirkan itu itu berpegang pada hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, mungkin begitu. Tapi yang sahih itu seperti itu. Jadi sejauh yang saya ketahui hadis yang sahih seperti itu. Kalau hadis yang tidak sahih ya ada, tapi tidak sahih. Yang menjelaskan ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita ulangi ya. Disebutkan bahwa al-amalus shalihu fiha, beramal saleh di dalamnya. Nah, tidak ada hadis sahih yang khusus mengatakan berpuasa dari 1 sampai 10. Apalagi 10 itu sudah hari nahar. Nah, hadis dhaif ada ya yang mengarah ke sana. Walaupun sebenarnya itu juga pemahaman. Tapi hadisnya tidak sampai ke tingkat sahih. Nah, ya. Paham Bu ya? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin puasa silakan puasa Nabi Daud, nanti besoknya buka beramal saleh yang lain, apakah salat atau bersedekah atau puasa Senin Kamis, puasa. Yang penting amal saleh di dalamnya. Nanti puasa terus menerus nanti kecewa suami nanti. Apa puasa terus menerus? Mana ngaji ini? Besok hari ini puasa, besok juga puasa. Udah cari istri lain aja lah. Udah ya? Jadi saya ulangi lagi, tadi bulan haram ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, arba'un hurumun, salitun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabun mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad tentang bulan haram. Ada berapa tadi? 4. Qitalun fih, berperang di bulan haram. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah tentang berperang di bulan haram. Qul, katakanlah Muhammad. Nah, jawaban Nabi ini berdasarkan wahyu. Qul, katakanlah hai Muhammad. Qitalun fihi kabirun. Berperang di bulan haram hukumnya dosa besar. Nah, makanya kan saya bilang, kenapa Dzulqa'dah itu bulan haram? Karena orang dulu itu perjalanan haji itu 1 bulan. Jadi mereka nggak bawa senjata karena tidak ada yang berani berperang. Jumpa musuh pun nggak berani berperang. Kalaupun bawa senjata untuk jaga-jaga aja, mereka aman. Jadi perjalanan 1 bulan. Naik apa? Hampir mirip dengan Lion Air, namanya Unta Air, Kuda Air. 1 bulan. Sampai di Mekah sudah bulan Dzulhijjah. Nah, Muharram pulangnya.
Sementara bulan Rajab orang lebih sering itu umroh. Nah, kan aman juga. Paham ya? Nah, jadi kalau sekarang apa masih dihormati nggak tahu. Tapi kayaknya sekarang pun di bulan haram pun Palestina dibantai juga sama orang Yahudi. Ada orang kafir Ustaz. Kafir ya? Semakin parah sekarang. Semakin parah. Ya. Dah. Wasaddun an sabilillah, sementara dan menghalangi dari jalan Allah. Apa maksud menghalangi dari jalan Allah? Ada dua bentuk menghalangi dari jalan Allah. Yang pertama disebut dengan maksiat, yang kedua gurur. Ya, maksiat begini. Yuk kita salat, enggak usah salat. Itu maksiat dia. Maksudnya dia tahu itu dosa. Ayo kita mencuri yuk. Gak usah salat, gak usah puasa. Ayo melawan sama suami yuk. Itu maksiat kan? Atau apalah, fasik boleh juga. Ada yang namanya gurur. Gurur itu maksudnya dia pikir itu kebaikan, padahal bukan kebaikan. Contoh misalnya orang menghalangi dari sunnah, menganjurkan bid'ah. Orang menghalangi dari tauhid, menganjurkan syirik. Dan dia yakin syirik dan bid'ah itu baik. Ketika ada orang melakukan yang sebenarnya mereka halangi, dianggap sesat. Yang benar dia, padahal salah. Itu namanya guru. Guru itu apa? Tipuan yang dibuat oleh setan memandang baik perbuatan salahnya. Zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Dihiasi oleh setan dalam pandangan orang-orang kafir makar-makar mereka. Jadi dibuat indah ya hal-hal yang salah sehingga merasa benar. Kan ada juga ayatnya tuh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu lama kali loadingnya. Ada sinyal pakai. Innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Apa artinya tuh? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian la tufsiduna fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard, la tufsiduna fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami bukan membuat kerusakan, kami membuat perbaikan, kami membuat kebaikan. Nah, sebenarnya keburukan, tapi mereka melihatnya kebaikan. Apa kemudian Allah katakan? Ala innahum humul mufsiduna walakillah yashurun. Tidak, sebenarnya mereka itu membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya, ayat berapa tuh? Ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ya, 10-11 ya. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat maksiat, jangan macam-macam lah. Jangan membuat hal-hal yang merusak. Tapi apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Tidak, kami membuat kebaikan nih, perbaikan nih. Tapi Allah katakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Tidak, sebenarnya mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Contoh, daripada kita ribu-ribu rame-rame aja lah berzikir nama-nama pahala. Baik. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kalau enggak diajarkan oleh Nabi enggak boleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengamalkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Tahu ibu-ibu kenapa agama Nasrani dibatalkan oleh Allah?
Kenapa agama Yahudi dibatalkan oleh Allah? Karena mereka tambah sikit. Sehingga tidak ada lagi ajaran Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa, Nabi Isa tinggal sedikit lagi. Yang lainnya hanya tambahan. Islam ini juga demikian nantinya, tambah sikit. Akhirnya nggak ada lagi yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi itu nggak nampak lagi. Yang nampak yang dibuat-buat oleh ulama-ulama, tengku-tengku, ustaz-ustaz, karangan-karangan sendiri. Yang dari Nabi hanya nggak ada lagi, sehingga agama ini menjadi begitu berat. Makanya Nabi jelas-jelas, karena kalau Nabi-Nabi dulu entahlah karena masih diutus para nabi. Kalau salah tinggal dibatalkan saja, diturunkan kitab suci yang lain. Tapi ini enggak. Islam ini agama Nabi terakhir, kitab suci terakhir, maka betul-betul dijaga oleh Nabi. Sehingga Nabi mengatakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak pernah kami mengamalkan, fawaradun, maka ditolak oleh Allah. Tapi ini kita buat-buat. Orang baca dalail malam-malam sampai 12:30 berhenti. Seolah-olah berkeyakinan banyak kali pahala. Tanpa sadar sebenarnya itu merusak agama. Allah nggak pernah mengajarkan seperti Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Seolah-olah agama itu mengganggu orang lain. Orang nggak bisa tidur, orang sakit nggak bisa tidur, pakai mie keras-keras lagi. Kalau mereka anggap itu ibadah, terserahlah. Kita juga menghormati perbedaan pandangan, walaupun sebenarnya itu nggak boleh karena nggak ada. Udahlah, katakanlah boleh menurut mereka. Tapi kalau betul-betul mereka anggap ibadah, cukup mie-nya di dalam. Terserah mau mereka mau dengar sampai pagi. Tapi ini keras-keras di luar, sehingga orang nggak bisa tidur. Orang Islam aja marah, apalagi orang non-Islam. Tuh. Tapi ada yang berani bilang? Nggak ada yang mau bilang Ustaz. Kalau muslim kenapa nggak dibilang bahwa ini nggak boleh kerja sampai tengah malam? Kenapa nggak dibilang Ustaz? Dilarang itu? Nggak berani ya? Nggak berani mungkin ya? Saya jawab apa ya? Ya karena sampai tengah malam. Jangan lucu apa dikitnya nggak tahu lagi apa dibilang kan? Lah rumahnya kita apa kalau dari jauh dari sana. Masalahnya kadang-kadang iramanya Arafi. Allah. Ada pula kayak gitu. Kalau dari jauh usahakan nggak tahu lagi apa yang dibilang. Enggak, yang anehnya kan setelah azan subuh kan ada itu sholat sunnah kita bilang yang paling baca pahalanya kan. Tapi orang tuh nggak penyanyi itu umati. Iya, itulah. Inilah katakan. Inilah tadi itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, enggak, ini perbaikan, ini bagus nih. Tapi Allah katakan apa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, mereka sebenarnya membuat kerusakan tapi mereka enggak menyadarinya. Itulah namanya gurur. Satu lagi maksiat. Jadi menghalangi dari jalan Allah, saya sebutkan tadi ada dua. Yang pertama maksiat dan dengan berbagai jenisnya. Yang kedua gurur. Kalau maksiat itu sadar itu dosa. Misalnya jangan salat, untuk apa salat? Untuk apa pakai jilbab? Biar gaul dikit. Kan menghalangi dari jalan Allah. Tapi dia tahu itu dosa, maksiat. Yang kedua menghalangi dari jalan Allah gurur. Gurur itu apa tadi? Meyakini kebenaran tapi sebenarnya salah. Menghalangi orang dari sunnah, mengajak kepada bid'ah, menganggap bid'ah itu benar, sunnah itu salah. Mengajak orang kepada syirik, tapi menganggap itu benar, itu gurur lebih berat. Kenapa? Kenapa gurur itu lebih berat dari maksiat? Kalau maksiat tahu itu salah, suatu saat ada kemungkinan dia tobat. Tapi kalau gurur enggak, karena dia yakin itu benar. Jadi Ustaz kan habis azan solat lagi saya sebelum masa kata untuk menutupi yang tinggal yang sudah selama. Begini Bu, ini enggak ada, itulah dibuat-buat. Puasa saja Bu, puasa yang ada qada itu puasa. Ya.
Puasa saja yang kita qada adalah puasa karena sakit atau dalam perjalanan. Kalau sengaja meninggalkan puasa nggak ada qada. Cukup bertobat. Demikian juga salat yang sengaja ditinggalkan nggak ada qada. Yang ada qada adalah misalnya kita salat subuh bangun jam 8. Nah, boleh sebatas itu. Kita terhalang oleh sesuatu sehingga lewat waktu salat. Itu boleh qada seperti itu. Tapi qada yang sengaja kita tinggalkan itu tobat. Makanya Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Ada salat enggak dia? Enggak. Tapi kata Allah wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia sebelum mati bertobat. Apa sempat dia qada salatnya 50 tahun? Enggak. Nah, Aisyah juga mengatakan, nahnu haid fi ahdi Rasulillah SAW fala ya yu'maru bi qada'in. Kami haid di masa Rasulullah, tapi kami, kata Aisyah, wala yu'maru bi qada'is shalah. Kami tidak disuruh mengqada salat. Hanya disuruh mengqada puasa. Itu puasa yang karena haid, karena sakit, atau dalam perjalanan. Kalau sengaja meninggalkan puasa nggak ada qada. Ini ada nggak aneh kali orang ketika sudah meninggal tanya berapa tahun dia nggak salat, 20 tahun bayar. 20 tahun itu nggak meninggalkan salat sengaja, padahal cukup bertobat. Nah, ini habis salat, kayak ada bapak saya lihat di atas, dia salat dulu dia qada. Enggak ada tuntunan seperti itu. Kalau ada pasti kita orang pertama yang mengerjakan. Mudah sekali Islam ini. Cukup tobat. Dengan sebenar-benarnya terjadi pemutih. Kayaknya kayak Nabi mengatakan tadi. Innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki. La ya'malu amalan min ahlin nar fima yudulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Kalau ditanya siapa dia? Oh, dia anak haram jadah, bandit kelas 1, penjahat kakap. Tidak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharri. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Ada sempat dia qada? Enggak. Apa juga? Apa? Capek-capek lantas ditolak lagi. Kan tadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak kami mengamalkan seperti itu, fahuwa radun. Jadi kalau sudah berlalu lah. Tinggal waktu yang tersisa ini kita memperbanyak amal. Enggak perlu ingat-ingat lagi. Yang ada stres kita. Allah saja kata Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allah memang murka, kita enggak salah. Tapi rahmat Allah mengalahkan murkanya. Artinya apa? Allah marah sama kita karena enggak salah, tapi ketika kita bertobat Allah maaf. Enak kali jadi orang Islam. Makanya saya bilang dulu, kita ini sebenarnya ahlul jannah, berapapun banyak dosa kita. Asalkan mau bertobat. Bukan kita manusia ini bukan ahlul nar. Kita sendiri yang minta masuk neraka. Allah sendiri larang, tapi kita juga paksa. Pokoknya saya harus masuk neraka. Ya. Allah katakan jangan. Enggak. Jangan berjudi, nanti masuk neraka. Enggak, berjudi juga. Kan kita sendiri yang minta. Allah larang, Nabi larang, Ustadz larang, ulama larang. Kita juga ataupun jangan riba, kata Rasulullah. Allah juga mengatakan kita sendiri yang suka riba. Jadi sebenarnya yang mau masuk neraka siapa? Kita sendiri. Allah larang. Enak masuk neraka.
Jadi kenapa juga hobi? Hobi riba. Oh, udahlah. Dik bilang Ustaz Irman tu cerewet kali. Dia perempuan. Jadi sekali lagi, kita ini bukan ahlul nar, ahlul jannah. Allah membuka lebar-lebar keampunannya. Jangan kita samakan Allah dengan makhluknya. Tak boleh, bisa syirik kita. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Apa maksudnya? Gini. Enggak mungkin Allah memaafkan saya. Dalam hati kita berpandangan kayak manusia. Kenapa Allah enggak memaafkan? Karena udah sering kali saya buat dosa. Coba kayak manusia, maaf ya iya. Maaf ya iya. Maaf ya iya. Coba terus maafkan. Marah enggak dia? Marah. Nah, kita pikir Allah juga kayak gitu. Salah kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah enggak. Sepenuh langit dan bumi pun dosa kita. Asalkan kita mau bertobat, ampunkan. Nah, ya. Cuman jangan main-main tobatnya. Enak kawan nasi tobat. Giliran ya. Tuh, kita bukan ada Allah enggak inginkan kita masuk neraka. Kita sendiri yang mau. Itu harus dicamkan kata-kata saya. Kita ini sebenarnya penduduk surga. Nenek moyang kita siapa? Adam, Hawa. Di mana rumahnya? Nah, ibu-ibu tahu rumahnya? Coba lihat sekali-sekali. Di mana rumah orang tua kita? Ya, kalau ibu-ibu bisa melihat rumah orang tua kita, saya angkat jempol. Hebat. Pulang dulu. Ya pulang dulu lah. Pakai kendaraan. Oh, enggak perlu kendaraan. Kita kata Nabi, al-mu'minu 'alaiha qarqat-tarfi. Kalbarqi, qarrihi, dan seterusnya. Orang mukmin pada saat itu ketika memasuki surga itu melintasi sirat, ada yang secepat kedipan marta. Nah, gini ya, udah masuk surga. Ada yang secepat kilat, udah masuk surga. Ada yang seperti angin, masuk. Ada yang seperti berkendaraan. Ada yang merangkak. Jadi salah anggapan katanya apa? Melintasi sirat naik kambing, naik hewan kurban. Ada dengar nggak? Ada tuh, ada hadisnya. Ibu-ibu aja di dunia ini nggak ada yang naik kambing satupun. Pergi naik Mio, Vario saya lihat, mobil, ada yang naik kambing. Apalagi di akhirat. Begini, ibu itu ibadah. Albah kata Nabi, fa inna dam la yaqau minallah bimakamin hatta ayyaqa fil ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah akan naik kepada Allah. Itu simbolik ya. La yaqau minallah bimakan, di sebuah tempat. Qabla ayyaqa 'alal ardi, sebelum jatuh ke bumi. Fatibu illa nafsan. Itu artinya secara simbolis duluan sampai pahala kita di sisi Allah daripada darah jatuh. Itu ibadah, hanya pahala. Enggak perlu saksi-saksi dia, enggak perlu. Dia ya, seberapa pahalanya tergantung keikhlasan, tergantung bagaimana kambingnya. Kalau kambingnya mempure sikit, berkurang sikit, ya pahalanya juga kurang kan gitu. Kalau kambingnya gemuk pula pahalanya kan. Ya kan?
juga keikhlasan kita. Ya. Ikhlas. Jangan setelah berkurban hilang, aduh udah hilang HP satu. Kan 3 juta kan HP satu. Itu juga makin kurang. Nah, yang penting itu. Ada juga yang bereksen sekarang Ustaz. Saya berkorban, tapi kayaknya niatnya. Nah, itulah itu. Jadi pahalanya itu kadang-kadang ada yang nggak dapat pahala. Ikut-ikutan aja. Jam saya tadi udah innalillah tadi. Kayaknya udah nggak sempat tadi, udah mati. Gimana tinggal Ustaz? Hah? Ada wudhu tadi. Bukan mati. Mati bisa bentar lagi Ustaz. Game. Makan dia. Ustaz, mau tanya Ustaz. Oh ya. Misalnya kan Ustaz ini kan mau berkurban misalnya Ustaz ya. Ya. Seseorang itu mampu untuk berkurban misalnya Ustaz. Maksudnya dengan kehidupan kita lihat bisa gitu Wow. dia memberi berkurban. Tapi mungkin di sisi lain ada yang lebih berat lagi, misalnya dia untuk membiayai kehidupan dia, membiayai pendidikan anaknya, misalnya. Dan ada mungkin yang ada berhutang-hutang masih belum selesai gitu Ustaz. Sedangkan maksudnya mungkin dia memang harus berkorban. Mana dulu yang lebih duluan Ustaz? Dia mempunyai kehidupan yang lebih berat maksudnya gitu Ustaz. Memang sih sanggup sebenarnya untuk berkorban. Gimana dia Ustaz? Ya. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi la yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan tapi dia enggan berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kalau seperti tadi bukan keluasan itu kesempitan. Maka lebih utama nggak usah berkorban. Tapi memang sebenarnya kan mampu. Ya, tapi kan itu juga itu anak sudah minta sepatu udah robek-robek, sepatunya udah bicara-bicara gini, jalan klap-klap gitu. Ya kan? Nah, karena hukumnya pun sunat muakkadah. Ada sebagian sahabat juga tidak berkorban, ada sahabat tidak berkorban karena takut dianggap wajib. Apa? Karena mungkin dari segi kemampuan dia sudah mampu. Ya. Gitu, Ustaz, kan? Karena begini, kurban itu betul-betul kalau redha lah. Jangan gara-gara kita berkorban nanti bentrok sama suami, bentrok sama istri. Si suami ngotot berkorban sementara istri bilang ini anak belum ada SPP. Lebih kita jagalah. Nggak bisa berkorban tahun ini, tahun depan atau tahun depan lagi akhirnya nggak pernah berkorban. Misalnya kita, Ustaz, misalnya kayak di kantor gitu Ustaz kan, dia sudah ada mempunyai maksudnya tahun ini si Polan, tahun ini si Polin gitu Ustaz. Tapi itulah kalau memang nggak mampu, Ya, jangan dipaksakan. jangan Ya. dipaksa. Ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang kita ni'mati. Apa maksud ni'mati? Senang kita, redho, nggak terpaksa-paksa. Kalau berkorban memang betul-betul senang kita, sikit pun nggak ada rasa penyesalan di hatiku, kan gitu. Makanya jangan paksa. Kalau terpaksa lebih nggak usah. Apalagi nggak enak. Saya orang lain berkorban, saya nggak. Itu udah nggak nyaman itu. Mending ambil uang kurban itu beli sesuatu yang lain daripada kita paksa-paksa. Ibadah itu sebenarnya nilainya itu juga tergantung kepada nikmatnya kita beribadah. Salat kalau kita nikmat beribadah pahalanya tinggi. Tapi kalau terpaksa paling ngomel-ngomel, Pak Imam dulu panjang-panjang kali ya. Itu udah. Kita lanjutkan ya. Ini masih jauh perjalanan ini, panjang ayat ini. Ya. Jadi wasaddun an sabilihi ya. Paham tadi? Menghalangi dari jalan Allah. Nah, ada yang sifatnya maksiat atau kefasikan atau sebagainya, ada yang sifatnya ghurur. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Dah. Wa kufrum bihi, dan kafir kepadanya. Kafir kepada Allah. Ya. Kafir kepada Allah.
Jadi menghalangi dari jalan Allah dan kafir kepadanya, wal masjidil haram, dan menghalangi masuk Masjidil Haram. Jadi Rasulullah pernah ingin berhaji tapi dihalangi masuk Masjidil Haram. Kemudian terjadi peristiwa Hudaybiyah. Sehingga Nabi berkorban itu di Hudaybiyah. Maka kata Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami pernah berkorban bersama Nabi di Hudaybiyah. Albanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Padahal di Hudaybiyah itu sebenarnya nggak boleh berkorban karena bukan tanah haram. Berkorban itu mesti di tanah haram, Mekah, Madinah, atau lebih bagus lagi di Mina. Di Mina tempat berkurban. Tapi karena dihalangi tadi, maka terpaksa Rasulullah dan para sahabat berkurban di Hudaybiyah. Nah, itu tadi dihalangi. Dihalangi masuk Masjidil Haram. Ya. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk Mekah. Ya. Mengusir penduduk di sekitar Masjidil Haram, maksud Mekah. Ya. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, maka itu lebih besar dosanya dari pembunuhan berperang di bulan haram. Kan para sahabat begini, para sahabat kan bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya berperang di bulan haram tadi, yang 4 tadi yang bagaimana sudah saya jelaskan. Nah, dalam ayat dikatakan mengusir penduduk Mekah, menghalangi masuk Mekah ketika Nabi berhaji. Paham ya? Mengusir penduduk Mekah sehingga terjadi hijrah. Itu lebih besar dosanya dari berperang di bulan haram. Nah, itu maksudnya. Paham Bu ya? Saya heran ya ketika saya sebut kata-kata perang, ibu menatap saya kayak mau berperang. Takut saya. Saya yang jadi takut. Ini lagi. Apa terlalu serius atau? Perang. Oh gitu ya. Jangan ada lagi laporan. Ada perang. Biar aja ada nasi perang. Saya perhatikanlah, lihat dulu. Terlalu serius. Ya. Takut saya jadi. Kemudian Allah katakan wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, fitnah di sini menurut ahli mufassir adalah huru hara. Bukan fitnah misalnya saya bilang pada orang lain tentang dia padahal dia tidak seperti itu, kan fitnah. Bukan fitnah seperti itu yang lebih besar dari pembunuhan. Ini fitnah yang bisa menimbulkan huru hara. Karena bisa terjadi nanti berbagai kemaksiatan yang dahsyat. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, pembakaran. Paham ya? Jadi fitnah adu domba yang kemudian terjadinya perang. Bukan fitnah misalnya saya bilang ibu ini, ibu tuh bilang sama ibu tuh bilang sama kamu tuh sok cantik. Ya, padahal dia nggak ada bilang, kan fitnah. Nah, bukan fitnah seperti ini lebih kejam daripada pembunuhan, enggak. Namanya fitnah yang kadang-kadang membuat ibu-ibu ini berkelahi sampai terjadi pembunuhan lainnya. Paham ya? Kalau hanya fitnah-fitnah, cuman sebaiknya kita hindari juga fitnah itu, walaupun sekecil pun hukumnya dosa besar. Ya. Jadi al-fitnah itu ada juga, itu ada orang kan dia fitnah pakai ini. Ingat ya, al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Ya. Padahal dia hanya fitnahnya kecil. Ya kejam, memang dosa besar juga. Cuman jangan sampai pakai ayat ini. Takut orang, takut Mau fitnah tapi sebutkan ayatnya. Ada juga yang bilang
gaji dia itu berapa? 10 juta. Oh, fitnah itu. Fal fitnah tu asyaddu minal qatl. Gajinya bukan 10 juta, tapi 20 juta. Kan fitnah juga tu. Jadi itu ya. Jadi jangan salah pasang ya. Jangan salah pasang. Ayatnya benar, tapi sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Ini fitnah huru-hara ya. Yang kadang-kadang ketika terjadi itu bukan hanya pembunuhan yang terjadi. Perkosaan, pembakaran, penghancuran, makanya lebih kejam daripada pembunuhan. Atau barangkali kita memfitnah orang demikian besarnya sehingga dia nggak ada lagi artinya hidup. Hancur kepribadiannya, pembunuhan karakter, itu bisa juga, itu lebih kejam dari pembunuhan. Mungkin kalau kita bunuh dia udah selesai, tapi dia sakit hatinya kita fitnah dia. Ya, padahal dia enggak kayak gitu. Hancur namanya. Itu juga bisa mengarah tadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya kan? Kita lanjut Bu ya. Sekali lagi. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Siapa mereka ini? Ya, kafir Quraisy, musuh-musuh Islam, tidak henti-hentinya memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hingga mereka mampu mengembalikan kalian ke agama, keluar dari agama. Ya, mengembalikan dari agama. Mengembalikan ke mana? Ke agama jahiliyah, menyembah berhala. Jika mereka mampu. Jadi sekarang kan sudah mulai mengagung-agungkan peradaban Mesir. Padahal peradaban Mesir itu sudah dihancurkan. Peradaban menyembah berhala. Ya. Kayak kita sekarang ni kan mengagung-agungkan ajaran-ajaran Hindu yang berbau syirik seperti pesiju, ulak bala, ya, kenduri macam-macam itu. Kadang-kadang itu dulu pada ritual-ritual itu dulu ditujukan pada dewa-dewa, Dewi Sri, Dewi Padi, Nyi Roro Kidul tu penjaga laut. Tu bangkit-bangkitkan lagi, mengatasnamakan adat. Nah ini. Di akhirat ketika disidang oleh Allah, itu baru tak bisa katakan ni adat ya Allah, enggak bisa. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata Allah. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia zalim. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia fasik. Apa hukum jahiliyah ya burun? Apa hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Selain hukum Allah di akhirat enggak laku. Di dunia ini boleh sepati hukum adat, hukum ini, tetapi di akhirat nanti semuanya akan disidang oleh Allah. Pada yaumul hisab, sidang semuanya. Di situ baru kita sadar ternyata hukum selain hukum Allah itu tidak bermanfaat, hanya mencelakai kita sendiri. Hanya berlaku hukum Allah, ditegakkan Allah, hukum Allah. Dan Allah enggak akan lupa. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya terekam. Semua terekam. Kita enggak bisa bantah. Walaupun Allah telah mengampunkan, tapi jejak itu enggak hilang. Kalau ternyata ya kita ternyata menjadi ahlun nar, maka kita minta pada Allah enggak usah jadi manusia. Makanya dalam surah An-Naba ketika melihat azab apa dibilang oleh sebagian orang,
yang sudah akan masuk neraka, apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah bagusnya ketika di dunia jadi tanah saja. Ternyata lebih bagus tanah daripada. Kita suka kali lihat, kucing. Mungkin lebih bagus kucing dari kita. Anjing ambil lempar batu, tungkang kang kang kang. Lebih bagus dia kita. Anjing enggak ada masuk neraka dia. Kucing enggak masuk neraka. Kambing enggak masuk. Kita masuk. Oh. Jadi yang isak manusia aja. Hmm? Yang isak manusia aja. Manusia dan jin. Ya. Binatang masuk surga. Manusia itu binatang enggak ada info dari Allah. Itu dia urusan. Jadi dia nggak masuk neraka. Neraka enggak. Manusia ada isan. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dalam ayat ini dikatakan juga jin dan manusia. Enggak ada misalnya kucing Anggora masuk neraka, enggak ada. Cuman kita jangan mereka-reka karena itu enggak ada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Masalah binatang lainnya, kura-kura ninja kemana nanti, kura-kura kemana kan, ular kemana, itu biar urusan Allah. Jangan kita kira-kira. Kecuali kalau ada informasi. Kalau nggak ada ya udah. Lagi pula nggak ada manfaatnya buat kita. Ya. Nah, kalau ternyata kita masuk surga, itu anugerah terbesar buat kita. Ya, kalau kita menjadi ahlul jannah, anugerah terbesar. Nggak ada kambing masuk surga. Nggak ada juga informasinya. Nah, itu kan lain. Makan 1 ekor. Bukan anjing kita di bawah rumah, gonggong. Itu lain ya. Dah. Tapi manusia kalau ternyata dia menjadi ahlul jannah, Masya Allah, anugerah terbesar. Maka berusahalah harus melihat rumah nenek moyang kita. Apa? Oh, dosa. Siapa yang enggak berdosa? Yang penting apa? Kata Nabi juga, kullu ummati khata. Setiap umatku pasti ada salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebagus-bagus orang yang berbuat salah yang mau bertaubat. Ya udah, kita lanjutkan sekali lagi. Wa may yartadid minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agama, keluar dari agama karena terpengaruh macam-macam tadi, karena diajak oleh kafir Quraisy atau terpengaruh dengan harta, kayak sekarang orang pindah-pindah agama. Kayak istri Ahok misalnya, dia rela meninggalkan Islam, nikah sama Ahok yang kaya raya. Ya, pindah agama. Fayamut, maka ketika dia mati, wahwa kafir, maka dia kafir. Kafir. Murtad, namanya kafir. Dalam satu riwayat yang sahih Nabi mengatakan, man yubaddil dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ya. Cuman melihat bagaimana dia keluar. Kalau mungkin hanya terpengaruh itu. Tapi kalau tujuannya mengejek-ngejek, itu bahaya. Faulaika habitat a'maluhum, maka terhapuslah seluruh kebaikannya. Jadi kalau ada orang walaupun baik sekali, tapi kemudian dia pindah agama, mati dalam keadaan kafir, maka kebaikannya hangus-hangusnya. Kebalikan misalnya, kalau Nah. orang kafir masuk Islam, yang punya kafir dulu dia baik, bawa. Bentar.
Saya akan jelaskan. Sabar Bu ya. Kita selesaikan dulu nanti. Ya. Faulaika habitat a'maluhum. Maka hapuslah seluruh amalnya. Fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jadi begini, kalau ada orang kafir, katakanlah misalnya orang Nasrani atau Yahudi, dia baik sekali, dia bantu, ya, buat jalan, bantu orang miskin, maka amalnya itu digantung dulu. Ketika dia mati masuk Islam, itu diperhitungkan, dikira. Tapi kalau dia tetap mati dalam kekafiran, maka hangus. Sama kayak tadi, sama kayak orang murtad tadi, atau sama kayak orang musyrik. Makanya Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, mati dalam keadaan syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah hapuskan seluruh kebaikannya. Jadi orang kafir tadi itu kebaikannya digantung dulu. Kalau dia masuk Islam, maka dihitung. Tapi kalau dia tetap dalam kekafiran, kebaikannya hangus. Sama kayak orang murtad dan orang syirik. Itu. Itu dia. Ada yang ingin bertanya? Misalnya ini Ustaz, kita ada atasan lagi minum Ustaz. Jadi kita datang ke tempat yang sama. Jadi kita bayarin minum atasan kita itu. Memang sebenarnya ada dalam hati mungkin demikian juga. Maksudnya kita kalau dengan atasan, kalau memang kita ada gitu, semua urusan misalnya dikenal lah gitu kan, jadi lancar gitu. Cuma besar. Ya begini, kira-kira ada bos minum, lantas saya barain biar urusan lancar. Malen. Tapi nggak tahu yang kita bayarin, nggak tahu memang. Tapi kita Insya Allah dapat pahalanya, tapi nggak besar. Tergantung seberapa keikhlas. Karena itu bercampur antara ikhlas dan maksudnya. Mungkin maksudnya itu 90%, 10%. Tapi terserah kepada Allah. Tapi yang namanya kebaikan, ya, kadang-kadang bercampur ria, tapi kadang-kadang enggak 100%. ya itulah tadi nggak bayar kan enak. Nah, enggak 100% ya. Kadang-kadang rianya itu 90%. Yang ria 10%, betul-betul niat kita 100% ingin mengambil hati. Tapi ini ragu kita. Di samping kita memang ingin sekali-sekali kalau untuk atasan namanya bukan sedekah, namanya hadiah. Tapi pada sisi yang lain juga ada niat biar encer seluruh. Makanya itu kan ada terkandung ria, tapi nggak bisa kita katakan 100%. Tapi terpulang kepada Allah. Enak kan? Yang jelas hati itu ada tujuan. Ya. Kan? Karena itu bos, kenapa kita kasih bayar minumnya sementara dia kecuali orang yang nggak mampu. Kemudian bosnya bilang, ini karyawanku ini memang paling setia. Maka cepat dipromosikan. Ada lagi yang lain, silakan. Udah jam berapa? Ya kalau memang nggak ada yang lain, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.